Oke, jadi di sini untuk era sekarang ya, periklanan online terbesar itu ada dua ya, yaitu Facebook Ads dan Google Ads. Jadi ini keduanya memiliki karakter yang berbeda. Kalau Facebook itu orang lagi sosial mediaan gitu ya, jadi lagi terkoneksi dengan teman-temannya, ngobrol gitu ya, santai. Nah, kemudian iklan kita muncul gitu. Iklan muncul, jadi orang login ke Facebook itu kan bukan untuk melihat iklan kan. Jadi misalnya mereka ingin melihat teman-temannya gitu. Ingin update berita apa sih yang lagi rame gitu misalnya di beranda. Atau mungkin ingin menghubungi seseorang ya, temannya. Nah, tiba-tiba iklan kita muncul. Iklan sebuah produk muncul gitu. Anda bayangkan, tadinya nggak butuh gitu, tiba-tiba iklan muncul. Atau lebih mudah Anda bayangkan gini, ada ibu-ibu gitu lagi ngumpul, atau bapak-bapak lagi nongkrong misalnya, duduk-duduk, lalu ada seorang penjual gitu menawarkan sebuah produk. Mereka lagi nggak mencari produk itu gitu. Berbeda dengan Google Ads, orang mengetikkan kata kunci di kolom pencarian Google ya, di mesin pencari. Misalnya apa? Misalnya sepatu olahraga misalnya gitu ya. Kemudian muncullah banyak situs ya, banyak web. Mungkin salah satunya adalah dari marketplace gitu. Atau di situ kan muncul iklan. Muncul iklan yang paling atas adalah toko online sepatu gitu, sepatu sport. Jadi karakter kedua audiens ini berbeda ya. Ini tidak niat beli, lagi diem, kemudian kita rayu untuk beli. Kemudian kalau yang ini, orang yang ngetikin kata kunci udah 50% gitu, mau berniat membeli, tertarik dengan produknya gitu. Jadi misalnya kalau contoh di dunia nyatanya ini, orang datang ke penjaga toko gitu, nanyain produk ini ada nggak gitu loh. Jadi kan beda dengan yang audiens yang pertama ini tadi ya, orang lagi nongkrong terus disamperin penjual, ditawarin ya sebuah produk, dijelasin ini fiturnya, ini benefitnya, ini bonusnya dan sebagainya. Jadi dengan gambaran tersebut kita tahu bahwa kita butuh strategi nih untuk beriklan di Facebook. Bagaimana kita menayangkan iklan kepada orang yang nggak niat membeli gitu ya, tapi tertarik dengan iklan kita, kemudian dibawa gitu ya, dikirimkan ke landing page kita. Nah, di sana ternyata landing page kita mampu memukau dia dan akhirnya dia membeli. Gitu. Ini tantangannya lebih berat ya sebetulnya daripada Google Ads ini tadi ya, orang sudah minatnya sudah jelas datang jadi pembeli ya wajar gitu. Kalau di sini kan ada proses dari orang nggak tahu apa-apa ya, tertarik dan akhirnya beli. Oke, jadi di sini kita bisa menerapkan strategi edukasi dulu gitu ya. Jadi kita pemanasan dulu deh. Kita mau jualan apa, kita kasih clue dulu gitu. Kita kasih edukasi dulu satu, dua, dan nanti kita jualan ketika orang itu sudah tahu produk kita gitu. Atau banyak juga yang bertanya-tanya ya, sebetulnya yang bagus itu kalau iklan di Facebook Ads itu edukasi dulu ya, atau langsung jualan, tangkap data dulu, atau langsung jualan. Nah, jadi menurut saya itu jika produk Anda itu tidak butuh edukasi ya, dan harganya terjangkau, itu nggak perlu edukasi, langsung aja nggak apa-apa. Jadi Anda langsung jualan gitu, hard selling. Misalnya apa sih produknya? Misalnya baju gitu ya. Ya orang tahu baju itu untuk dipakai. Atau mungkin misalnya apa? Topi, kaos, sepatu gitu. Orang secara umum sudah tahu fungsinya gitu. Tinggal desainnya menarik enggak gitu. Jadi nggak terlalu butuh edukasi. Mungkin untuk kepercayaan yang penting postingan Anda banyak yang komen ya, banyak yang komen minat, atau mungkin ketika diklik ke fanpage-nya ternyata bagus, profesional gitu. Postingannya nggak cuma satu, yang komen juga banyak, fast respon pula gitu ya. Nah itu makin percaya deh
Oh, ini beneran nih orang jualan terpercaya gitu. Akhirnya apa? Beli. Jadi kalau tipe produk Anda seperti itu langsung jualan nggak apa-apa, hard selling. Nah, nanti dapat database-nya dari mana? Ya database pembeli. Langsung database pembeli, atau kalaupun tidak, database orang yang udah nanya-nanya gitu. Jadi udah leads, udah prospek calon pembeli, ya. Dia nanya-nanya atau mungkin isi form gitu. Itu bisa Anda save dan Anda jadikan data ya. Baik follow up langsung atau mungkin dijadikan custom audience dan di iklan retargeting itu juga bisa. Lalu alur yang berikutnya ya. Ini jika produk kita itu sesuatu yang butuh edukasi. Misalnya apa? Misalnya saya menjual software untuk A, untuk B. Orang kan belum tentu tahu software itu apa gitu. Fungsinya untuk apa, kemudian cara kerjanya bagaimana, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita harus berikan edukasi dulu bertahap gitu. Atau mungkin di sini produk kita itu bukan hanya untuk penggunaannya yang susah tetapi harganya yang mahal. Misalnya apa? Kita jualan properti ya. Atau mungkin paket umroh dan lain sebagainya kan. Uang sebesar itu nggak semua orang mudah gitu ya. Nah, ini alurnya gimana kalau seperti ini? Alurnya kita bisa kumpulkan database mereka dulu. Misalnya kita bagikan dulu ebook. Tadi katakanlah saya jualan software untuk menambah follower Instagram. Nah, saya bikinlah ebook atau video yang membahas tentang peluang bisnis ya. Kalau di Instagram kita itu banyak followernya, kira-kira untuk apa aja gitu. Kita jelasin dan kita bagikan gratis. Bagi-bagi gratis itu yang kita iklankan sehingga kita dapat database ya. Dengan kita mendapatkan data mereka, mungkin itu email atau nomor WA, nah, kita bisa terhubung terus, kita follow up, kita kirimkan edukasi 2, 3, dan seterusnya. Diharapkan semakin lama mereka semakin familiar, mengenal kita. Maka tingkat kepercayaannya juga meningkat gitu. Sehingga ketika kita jualan produk kita, itu ada yang laku gitu, ada yang beli. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada e-course atau mungkin workshop, program investasi, jualan properti dan lain sebagainya. Jadi seperti itu alurnya. Nah, ini tergantung dari produk Anda itu sekarang produk yang kategori mana gitu. Oke, semoga mudah untuk dipahami ya.